Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya tentunya. Nah, pada kesempatan kita di video kali ini, saya itu ingin mencoba menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber juga yang tadi sempat telepon-teleponan juga dengan saya ya. Sempat telepon-teleponan juga dengan saya. Yang jadi pokok pembahasan kami tadi itu mengenai parfum. Ya, mengenai parfum, dan saya rasa ini perlu saya jelaskan ke teman-teman ya. Namun satu hal yang teman-teman perlu ketahui, di video kita itu tidak ada niat untuk saling menggurui, hanya sekedar sharing, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman. Oke, jadi pertanyaannya tadi atau pokok pembahasan kami tadi itu dia bertanya seperti ini. Bang, bolehkah saya menggunakan parfum dari telur itik? Ya, seperti itu. Terus dia juga bertanya lagi, Bang, apakah saya boleh menggunakan parfum dari kotoran walet? Ya, karena kata dia, kalau kita semprotkan kotoran walet pada gedung, maka di dalam gedung kita itu akan ada aroma koloni walet, akan ada bekas bau dari burung walet tersebut, sehingga mempermudah untuk memikat burung walet. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi tadi itu saya coba jelaskan ke dia, dan sekarang ini saya coba jelaskan ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Teman-teman itu bisa menggunakan parfum apa saja. Cuman kalau kita berdasarkan pertanyaan tadi, menggunakan telur, menggunakan kotoran, itu bukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh petani walet. Bukan hal yang tidak pernah dilakukan. Hal tersebut sudah sering digunakan. Nah, kenapa hal itu digunakan? Karena petani walet ini ya gini teman-teman ya. Sekarang itu perkembangan zaman mulai semakin kedepannya itu semakin berkembang lah. Ya. Hal-hal seperti itu dulunya dilakukan oleh petani walet terlebih dahulu, yang pada saat itu notabene parfum belum ada, penjualannya juga susah, harganya juga selangit, sehingga menyusahkan petani walet dalam membeli parfum tersebut. Nah, beda halnya dengan kita sekarang ini. Semua itu sudah ada, semua itu sudah siap, pembeliannya pun juga sudah banyak. Maksud saya penjualannya pun sudah banyak. Mulai dari online shop, langsung pesan dengan distributor, atau langsung pesan langsung dengan tokonya, atau langsung dengan kitanya langsung, itu bisa. Apapun jenisnya, semua itu sebenarnya bagus, tergantung dari keyakinan teman-teman sendiri. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, saya coba jelaskan ya, bisa atau tidaknya sih sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa, karena banyak orang-orang sebelumnya yang sudah mengaplikasikannya dan bisa. Namun satu hal yang harus teman-teman ketahui, mereka melakukan hal-hal itu atau mereka menggunakan bahan seperti tadi, seperti kotoran walet maupun telur bebek ya, atau telur itik yang kebanyakan mereka pakai, yang mereka semprotkan ke sirip atau ke dinding. Nah, itu mereka pakai karena tidak ada pilihan lain. Karena pada saat itu pada saat itu hal-hal seperti sekarang ini belum ada. Namun minusnya yang harus teman-teman ketahui, minusnya kalau kita menggunakan anggaplah kotoran walet. Kalau kita menggunakan kotoran walet itu disemprotkan ke area gedung, disemprotkan ke sekeliling gedung, itu tentunya tidak baik. Kalau mau menciptakan aroma atau suasana adanya burung walet di dalam, oke, itu pasti dapat. Cuman satu hal yang menjadi minusnya, teman-teman harus paham bahwa di kotoran itu ada beberapa bakteri. Ada kuman, ada amoniak. Ya, ada amoniak yang tentunya akan mengurangi produktivitas gedung kita. Ya. Jadi kalau kita menyemprot menggunakan kotoran walet tadi, itu akan mengotori gedung kita, bahasa kasarnya. Akan mengotori gedung kita. Amoniaknya pasti akan tambah banyak. Kalaupun ada burung yang menginap, pasti sarangnya itu tidak bagus karena banyak amoniaknya teman-teman, banyak juga kumannya, banyak kotorannya di situ. Itu sangat tidak bagus sekali. Oke. Nah,
Kalau menggunakan telur itik itu rata-rata orang gunakan ya dulu ya, bahkan saya pernah lihat juga dulu itu menggunakan telur itik itu biasanya orang semprot ke sirip ya, orang semprot ke sirip. Waktu itu saya juga tidak paham dan saya sempat bantu untuk menyemprotannya di sirip juga menggunakan telur itik. Wah, itu aromanya amis sekali ya. Itu disemprot ke papan sirip. Nah, saat disemprot ke papan sirip itu dicampur air, bro. Dicampur air. Tidak ada yang namanya obat antibakteri, tidak ada namanya obat anti jamur, tidak ada anti hamanya di situ. Nah, otomatis ada beberapa sirip yang kami semprot tadi itu berjamur. Ya, berjamur, bro. Jadi teman-teman, mengapa timbul jamur pada papan sirip tersebut? Karena ya itu tadi, tidak adanya antibakteri, tidak adanya anti jamur, langsung main semprot saja di papan sirip. Nah, itu benar-benar membuat papan sirip itu kotor dan mudah untuk berjamur, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi janganlah asal-asalan meracik sendiri ya. Sayangilah gedung kita, karena kan kita ngongkosnya itu mahal itu. Kita bangun gedung itu mahal, bukan hal-hal yang mudah. Bahkan ada yang nabung bertahun-tahun, ada yang pakai uang bank untuk bangun itu. Masa bangun gedung ratusan juta bisa beli parfum seharga 65.000 aja ndak bisa, kan itu ndak masuk akal kalau bagi saya ya. Lagi pula kalau kita menggunakan telur bebek itu mudah untuk dikerumuni semut, bro. Ya, itu mudah untuk dikerumuni semut karena dia bau amisnya itu. Dan coba perhatikan, kalau ada telur yang pecah, ya, telur yang pecah itu pasti akan dikerumuni oleh semut, bro. Dan hal tersebut tentunya tidak akan baik digunakan pada papan sirip, ya, pada gedung. Tidak bagus, bro. Oke. Nah, itu hanya saran dari saya. Jadi kalau teman-teman itu mau menggunakan parfum, pilihlah parfum-parfum yang sudah sering orang pakai. Pilihlah parfum yang berkualitas, ya, yang memang sudah terjamin memiliki anti hama, antibakteri. Nah, contohnya ini. Kalau teman-teman mau pakai di papan sirip, nah pakai parfum seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan anti jamur, anti hama, antibakteri. Jadi itu sangat aman untuk parfum sirip. Dan ini sudah diracik khusus sehingga tidak perlu lagi dicampur air. Karena jika teman-teman mencampurnya dengan air, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa, cuma akan mengurangi fungsi dari antibakteri, anti jamur dan segala macamnya tadi yang ada di dalam situ, sehingga tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal untuk teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar juga lah. Jangan juga parfum dinding yang seperti ini ya. Nah, ini parfum dinding yang disemprotkan ke sirip. Ini parfum dinding, contoh ya, ini parfum dinding bisa dicampur 5 liter air. 1 liter air ini bisa dicampur 5 liter air. Ini adalah parfum dinding yang beraroma koloni. Jadi seakan-akan di dalam gedung kita itu sudah dihuni oleh koloni burung walet ya, ratusan koloni burung walet, sehingga mempermudah kita dalam memikat burung walet. Namun parfum dinding ini tidak cocok untuk parfum sirip, untuk diaplikasikan ke sirip. Nah, kalau mau sirip yang seperti ini sudah tidak dicampur air lagi, langsung diaplikasikan karena dia sudah mengandung antibakteri dan anti jamur tadi. Nah, kalau ini teman-teman mau aplikasikan ke sirip, boleh-boleh saja, tapi tidak usah dicampur air ya, tidak usah dicampur air. Jadi teman-teman itu harus mengertilah dalam menggunakan produk dan harus paham produk seperti apa yang kita gunakan. Dan kalaupun mau beli di luar, teman-teman itu harus tanya ke penjualnya, boleh ndak, bisa ndak dipakai ke sini, bagus ndak, seperti itu. Jangan asal pakai karena yang rugi teman-temannya sendiri. Oke. Kalau bicara soal penggunaan kotoran walet atau telur bebek, sebaiknya tidak usah digunakan lah, diaplikasikan, karena sekarang sudah banyak parfum-parfum yang murah dengan kualitas yang luar biasa dan sudah terbukti di berbagai daerah. Oke, saya rasa penjelasan saya sampai sini, dan kalau teman-teman yang mau beli, stok kita banyak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.